Puji nama Tuhan, berjumpa kembali lewat ibadah ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua di dalam keberkatan Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Haleluya. Lebih dari segalanya Tuhan dalam hidup kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Sebab itu biarlah pagi hari ini kami mau katakan kepada Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih daripada penjaga, mengharap fajar pagi. Oh, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, bawa kami untuk selalu merindukan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih daripada penjaga, mengharap fajar pagi.
datang memuji menyembah Dia, sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Haleluya. Oh, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, hari ini dan selamanya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku perlu Engkau Tuhan, ku butuh Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Kiara laba shikara laba kara laba se. Bawa hatiku, bawa hidupku Tuhan, semakin melekat denganmu ya Bapa. Haleluya. Kiara laba shikara laba kara laba se. Kiara laba so. Haleluya. Bawa terus kami terbang tinggi Tuhan, dengan kepak sayap-Mu, untuk kami semakin dekat dengan Engkau Bapa. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari pandang Yesus, sebab hanya pertolongannya datang dari Dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saat hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan yang senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita dimampukan karena kekuatan firman Tuhan. Kita dimampukan karena firman Tuhan yang memberikan penghiburan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semua. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi teladan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami terapkan dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang senantiasa ditolong dan disertai oleh Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi terang buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya membawa kebenaran firman Tuhan dengan tema hari ini adalah dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita boleh sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dan sungguh dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Elia. Di mana Elia ini adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Elia ini adalah orang yang diurapi. Elia ini adalah yang memiliki kuasa yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Elia ini adalah orang biasa, tetapi ketika dia memperkatakan apa yang dia katakan, itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dengan berikut, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Elia, orang yang diurapi, orang yang dipakai, bahkan orang yang disertai, bahkan orang yang diberikan kuasa untuk menciptakan. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Elia berhadapan dengan Ahab, Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata demikian, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi Elia, dia melayani Tuhan, bukan melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi melayani Tuhan. Hidupnya, bahkan jiwanya, dia memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dia melayani, memberikan penyembahan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, demi Tuhan Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Loh, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa memang benar bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang senantiasa diberikan kepada saudara dan saya, itu adalah penuh kuasa. Tahukah saudara dan saya, kita sudah diberikan kuasa. Yang setuju katakan amin. Nah, kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk berkata-kata hal yang positif. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah untuk kita berkata-kata. Elia adalah manusia biasa, tetapi dia bisa memperkatakan apa yang ia katakan itu terjadi.
Karena di sini firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Berarti satu hal yang luar biasa, kuasa yang dimiliki oleh Elia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Elia manusia biasa, tetapi dia bisa menciptakan, dia bisa memperkatakan, aku perkatakan tidak akan turun hujan atau embun, kalau tahun ini aku perkatakan tidak akan turun hujan, maka tidak akan turun hujan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang membedakan bahwa Elia orang biasa, tetapi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia dipakai Tuhan secara dahsyat, bahwa dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa Elia adalah ketika dia naik ke surga, dia naik hidup-hidup. Satu hal yang luar biasa. Elia ini adalah seorang yang diurapi, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dan dia melakukan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupannya. Nah, saudara, ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai, ke tepi sungai Kerit, saudara dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya percaya kalau hidup saudara dan saya, kita disertai Tuhan. Kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya percaya hidup saudara senantiasa mendapatkan pertolongan, bahkan mendapatkan mukjizat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Seperti yang dialami oleh Elia. Nah, saudara, kalau di ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Dan ayat ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan memelihara Elia begitu rupa? Tuhan tolong Elia begitu luar biasa. Karena Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit, maka dia pergi ke sungai Kerit. Bukan di tengah-tengah sungai Kerit, tetapi di tepi, di pinggir sungai Kerit, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat itu. Nah, dan akhirnya ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa. Elia ini disertai, ditolong oleh Tuhan. Elia ini mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupannya sungguh luar biasa. Karena dia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dia taat akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia melakukannya. Dia tidak melanggarnya. Dan pada akhirnya ketika dia melakukan kebenaran firman Tuhan, Elia, dia tidak pernah meminta-minta roti, ia tidak pernah kelaparan, ia disertai Tuhan, ia dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya hidup saudara hari-hari ini dipelihara oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa hidup saudara mengalami pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Saya percaya kalau tahun-tahun kemarin Tuhan pelihara dalam hidup saudara, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan saudara, saya percaya tahun ini Tuhan juga akan pelihara dalam kehidupan saudara. Yang terpenting, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Seberapa banyak yang saudara tahu firman Tuhan, seberapa itulah yang saudara harus melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, saudara, dan akhirnya Tuhan mengirim burung-burung gagak di sana dan diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan Elia pada saat hari itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini menandakan bahwa ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi satu hal yang luar biasa. Yang sesungguhnya orang itu tidak kita inginkan atau tidak kita rindukan atau tidak timbul dalam hati kita untuk menolong kita. Justru orang itu yang akan menolong dalam kehidupan kita. Sama seperti Elia. Elia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
Bagaimana dia disertai, ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kehausan, dia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Dia dapat minum sungai kerit tersebut. Bahkan dia di sana dipelihara oleh Tuhan lewat burung-burung gagak, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan Elia di sana. Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tidak ada satupun burung yang dapat memberikan makan kepada Elia kecuali kalau dia tidak disuruh diperintahkan oleh Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Burung gagak berbicara sesuatu. Kalau satu hal yang kita lihat dikategorikan atau burung gagak itu, orang banyak bilang bahwa burung pemakan bangkai. Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun itu burung pemakan bangkai, tetapi kalau Tuhan yang perintahkan, burung itu bisa membawa berkat buat Elia. Sama seperti kehidupan saudara dan saya. Kalau hidup kita berkenan, hidup kita senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Orang yang kadangkala tidak kita pikirkan, orang itu mungkin orang itu jahat, kadangkala orang itu yang akan menolong dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Seperti yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Seperti persis apa yang Tuhan perintahkan. Dia di tepi di sungai Kerit. Dan burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengirim makanan Elia pada saat itu bukan hanya satu kali. Tetapi di sini dikatakan ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau dipikir burung gagak itu adalah pemakan daging. Burung gagak itu adalah pemakan bangkai. Kenapa bisa burung gagak itu tidak memakan daging yang dibawanya? Itu satu hal yang luar biasa, di luar nalar kita. Saya percaya karena semua itu dilakukan oleh Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Yang memiliki kuasa, dapat memerintahkan segala apapun. Sama seperti Tuhan yang ada di dalam Elia, dapat memerintahkan kalau aku katakan hujan turun hari ini, maka hari ini hujan turun. Kalau aku tidak perkatakan hujan tidak turun tahun-tahun ini, maka tidak akan turun hujan juga. Sama seperti Tuhan yang ada dalam diri Elia, sama seperti Tuhan yang ada dalam diri saudara dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, buka hati saudara hari-hari ini. Untuk kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan? Mari hari-hari ini kita senantiasa merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, dikasih Tuhan, kalau Tuhan pelihara dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan pelihara tidak pelihara setengah-setengah. Total Tuhan pelihara dalam kehidupan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya jatuh tergeletak. Dia akan menopang hidup saudara. Dia akan menopang keluarga saudara. Dia akan menopang rumah tangga saudara. Dia akan menopang usaha pekerjaan saudara. Bahkan dia akan menopang pelayanan saudara. Yang terpenting, hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang senantiasa memiliki kuasa yang daripada Roh Kudus. Ya, daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat itu saudara dalam Tuhan, dan pada akhirnya Elia mengalami peliharaan Tuhan. Dia tidak sampai di situ. Kalau kita baca selanjutnya, ketika sungai Kerit itu sudah mulai kering, Bapak Ibu Saudara, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Janda Sarfat. Kita akan bahas di lain waktu, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya, mau berpesan hari ini bahwa hidup saudara pastikan bahwa menjadi hidup yang dipelihara oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Bukan berarti kalau hidup kita dipelihara oleh Tuhan, hidup kita disertai oleh Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan. Tetap kita akan menghadapi tantangan. Selagi kita masih bernafas di dunia ini, masalah tantangan akan ada kita alami, akan ada datang dalam kehidupan kita.
Tetapi yang saya tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya yang berkenan kepadanya. Dia akan meminta-minta roti, bahkan dia akan mengalami kekalahan. Bahwa kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ini renungan firman Tuhan. Saya percaya hidup saudara dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami bersama-sama hari ini, Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami alami, Tuhan, kami boleh mendatangkan syukur dalam kehidupan kami, bahkan kami ditolong dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa Indonesia dari pusat sampai bawah. Kami berdoa dalam nama Yesus, penyertaan pemeliharaan Tuhan turun atas setiap bangsa Indonesia, pemerintahan bangsa Indonesia dari atas sampai ke bawah, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus keamanan ekonomi, bahkan kami berdoa buat presiden, wakil presiden, para menteri, mereka boleh bekerja dengan bijaksana, bekerja dengan baik untuk mengayomi masyarakat bangsa Indonesia. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, berkati semua para pemuka-pemuka agama Tuhan. Indonesia aman, Indonesia maju, Indonesia diselamatkan. Terima kasih. Ini Tuhan syukur kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, firman-Mu menjadi penghiburan dalam kehidupan kami, bahwa kami menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan seperti Elia. Kalau Tuhan pelihara Elia, kami percaya Tuhan pelihara kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pernikahanmu, memberkati usaha pekerjaan pelayananmu, memberkati studimu. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita semua ditolong, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.